Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lulu Juliana dengan NIM 253012187 kelas 2E. Di sini saya akan membuat video untuk UAS mata kuliah Studi Al-Quran dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Haji Ahmad Otong Bustomi, LC MAG. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Materi ini membahas pengertian, karakteristik, perbedaan, serta metode para ulama dalam menentukan kategori ayat dan surah. Yaitu ada latar belakang. Makkiyah dan Madaniyah dalam studi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap kurang lebih 23 tahun sebelum dan sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Berdasarkan periode turunnya wahyu tersebut, para ulama membagi surat dan ayat Al-Quran menjadi dua kategori, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah. Selanjutnya, yaitu pengertian ayat dan surah Makkiyah serta Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Penentuan Makkiyah tidak hanya dilihat dari tempat turunnya ayat, tetapi lebih kuat berdasarkan waktu turunnya, yaitu sebelum peristiwa hijrah. Adapun surah Makkiyah adalah surah dalam Al-Quran yang mayoritas ayat-ayatnya diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jumlah surah Makkiyah menentukan sebagian ulama berkisar antara 82 hingga 86 surah, tergantung perbedaan pendapat dalam klasifikasinya. Surah-surah Makkiyah umumnya memiliki ayat-ayat yang lebih panjang, ayat-ayat yang lebih pendek, menggunakan bahasa yang kuat dan retoris, serta sering diawali dengan seruan seperti ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Kandungannya banyak menekankan pada pembinaan akidah, penanaman nilai moral, serta penguatan keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT. Dengan demikian, ayat dan surah Makkiyah memiliki peran penting dalam membangun fondasi keimanan umat Islam pada periode awal dakwah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan karakteristik. Yang pertama yaitu ciri-ciri dan karakteristik ayat Makkiyah. Yang pertama yaitu mengandung surah ya ayyuhan nas. Artinya salah satu ciri utama ayat Makkiyah adalah sering menggunakan seruan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seruan ini menunjukkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, khususnya masyarakat Mekah yang pada saat itu mayoritas masih dalam keadaan musyrik dan belum beriman. Hal ini berbeda dengan ayat Madaniyah yang sering menggunakan seruan ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu menekankan akidah dan tauhid. Ayat Makkiyah banyak membahas masalah keimanan atau akidah seperti keesaan Allah atau tauhid, keimanan kepada hari akhir, surga dan neraka, serta bantahan terhadap kemusyrikan. Hal ini karena pada periode Mekah dakwah lebih fokus pada pembentukan dasar keimanan masyarakat yang saat itu masih menyembah berhala. Selanjutnya yaitu banyak mengandung kisah Nabi dan umat terdahulu. Karakter lain dari ayat Makkiyah adalah adanya kisah para nabi dan umat terdahulu seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan umat-umat yang dibinasakan karena mendustakan para rasul. Kisah-kisah tersebut berfungsi sebagai pelajaran atau ibrah dan penguat bagi Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya dalam menghadapi penolakan kaum Quraisy. Selanjutnya itu ada gaya bahasa singkat, padat, dan kuat. Ayat Makkiyah biasanya memiliki gaya bahasa yang singkat, padat, dan penuh penekanan retoris, susunan kalimat yang kuat dan menyentuh hati sehingga mampu mengunggah kesadaran masyarakat yang keras kepala dan sulit menerima ajaran Islam pada masa itu. Lalu ada banyak mengandung lafaz qola. Ciri lain dari ayat Makkiyah adalah sering muncul kata qola yang berarti penegasan atau penolakan terhadap pembuatan atau keyakinan orang-orang kafir. Lafaz ini biasanya digunakan untuk menegur atau memperingatkan mereka yang menolak kebenaran wahyu. Lalu ayatnya relatif pendek. Sebagian besar ayat Makkiyah memiliki ayat yang relatif pendek dan ritmis, sehingga mudah dihafal dan memiliki efek retoris yang kuat. Hal ini sesuai dengan kondisi dakwah pada masa awal Islam yang menekankan penyampaian pesan secara langsung dan kuat kepada masyarakat Mekah. Selanjutnya yaitu ada menolak kemusyrikan dan mengajak berpikir.
Ayat Makkiyah juga banyak mengajak manusia untuk merenungkan alam semesta, penciptaan manusia, dan tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai bukti keesaannya. Ajakan ini bertujuan untuk membangun kesadaran intelektual dan spiritual masyarakat yang masih terikat pada tradisi penyembahan berhala. Yang pertama, ciri-ciri dan karakteristik ayat Madaniyah yaitu diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman. Banyak ayat Madaniyah yang dimulai dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Karena masyarakat Madinah sebagian besar telah menerima Islam, sehingga ayat-ayat tersebut berisi perintah dan petunjuk bagi kaum muslimin. Yang kedua yaitu berisi hukum-hukum syariat. Ayat Madaniyah ini banyak memuat aturan-aturan hukum Islam seperti hukum ibadah, muamalah, pernikahan, warisan, jihad, zakat, dan berbagai hukuman sosial lainnya yang mengatur kehidupan umat Islam. Yang ketiga yaitu menyebut dan membahas kaum munafik. Dalam ayat ini, Madaniyah sering dijelaskan tentang sifat-sifat dan perilaku kaum munafik, yaitu orang yang secara lahirnya mengaku beriman tetapi menyembunyikan kekafiran dalam mereka. Yang keempat, mengandung dialog atau bantahan terhadap ahli kitab. Banyak ayat Madaniyah yang membahas hubungan dengan ahli kitab, seperti kaum Yahudi dan Nasrani, termasuk ajaran kepada mereka untuk menerima ajaran Islam, serta penjelasan tentang penyimpangan mereka dari kitab Allah. Yang kelima yaitu ayatnya relatif panjang dan rinci. Ayat-ayat Madaniyah biasanya memiliki struktur yang lebih panjang dan penjelasan yang lebih detail karena berfungsi menjelaskan hukum-hukum serta tujuan syariat secara jelas. Yang keenam yaitu membahas kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Ayat Madaniyah banyak membahas hubungan sosial seperti aturan keluarga, hubungan antar umat beragama, serta sistem kehidupan masyarakat Islam. Yang ketujuh yaitu menjelaskan sistem perundang-undangan Islam. Ayat Madaniyah ini juga bisa menjelaskan tentang aturan-aturan yang menjadi dasar hukum dalam masyarakat Islam, termasuk hukum pidana, ekonomi, dan pemerintahan. Selanjutnya itu perbedaan gaya bahasa dan tema. Dari segi gaya bahasa, ayat Makkiyah memiliki karakteristik bahasa yang singkat, padat, dan kuat. Ayat-ayatnya sering menggunakan kalimat yang pendek, ritmis, dan penuh penegasan karena ditunjukkan kepada masyarakat Mekah yang mayoritas masih menolak dakwah Islam. Ayat Makkiyah sering menggunakan gaya bahasa yang puitis serta menggambarkan peristiwa secara dramatis untuk memperkuat pesan keimanan. Ayat Madaniyah lebih banyak membahas persoalan hukum dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Setelah umat Islam membentuk masyarakat di Madinah, wahyu yang turun mulai mengatur berbagai aspek kehidupan seperti hukum ibadah, hukum keluarga, muamalah, hukum pidana, serta aturan mengenai peperangan dan hubungan dengan kelompok non-muslim. Perbedaan ini tidak hanya bersifat kronologis, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial dan kebutuhan umat Islam saat itu. Ayat Makkiyah umumnya menekankan penguatan akidah, tauhid, dan hari akhir dengan gaya bahasa yang singkat dan puitis. Sementara itu, ayat Madaniyah lebih banyak membahas hukum muamalah dan kehidupan sosial dengan susunan ayat yang lebih panjang dan sistematis. Selanjutnya itu ada metode para ulama dalam menentukan kategori. Yang pertama ada metode riwayat, merupakan metode yang didasarkan pada keterangan atau riwayat dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyaksikan secara langsung turunnya wahyu. Yang kedua itu ada metode ijtihadi, analisis atau kias. Analisis ini meliputi tema pembahasan, gaya bahasa, serta kondisi masyarakat yang menjadi sasaran ayat. Misalnya, ayat-ayat yang menekankan masalah tauhid, keimanan kepada hari akhir, serta kisah para nabi yang biasanya dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Yang ketiga yaitu ada metode analisis gaya bahasa dan ciri-ciri ayat. Ayat Makkiyah biasanya memiliki gaya bahasa yang lebih singkat, padat, dan kuat karena ditunjukkan kepada masyarakat Mekah yang terkenal fasih dalam bahasa Arab dan sastra. Selain itu, ayat Makkiyah sering menggunakan seruan seperti ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Sementara itu, ayat Madaniyah yang sering menggunakan seruan ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Karena masyarakat Madinah sebagian besar sudah memeluk agama Islam dan membutuhkan pedoman dalam kehidupan sosial dan hukum.
Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan mengenai ayat dan surah Makkiyah serta Madaniyah dalam kajian Ulumul Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa pembagian ayat Al-Quran menjadi Makkiyah dan Madaniyah didasarkan pada waktu turunnya wahyu, yaitu sebelum dan sesudah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan dari Mekah ke Madinah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah. Meskipun tempat turunnya tidak selalu berada di Mekah atau Madinah, ayat Makkiyah memiliki karakteristik yang menekankan pada penguatan akidah, tauhid, dan keimanan kepada hari akhir, serta penolakan terhadap kemusyrikan. Gaya bahasa yang digunakan biasanya singkat, padat, kuat, dan bersifat retoris, sehingga mampu mengunggah hati masyarakat pada masa awal dakwah Islam. Sementara itu, ayat Madaniyah lebih banyak membahas hukum-hukum syariat, aturan sosial kemasyarakatan, hubungan antar umat berbagai agama, serta pembentukan sistem kehidupan umat Islam. Ayat-ayatnya cenderung lebih panjang, rinci, dan sistematis karena ditujukan kepada masyarakat Muslim yang telah terbentuk di Madinah. Mungkin cukup sekian video UAS dari saya, video dan jika ada kekurangan dalam video ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.